Ya. Ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Maka dari itu, kalau sampai sekarang kita ini hidup masih ngerasain sengsara, masih ngerasain sedih, masih ngerasain galau, itu sudah terjawab bagaimana kualitas Ramadan kita belakangan ini. Satu, kan Ramadan ini, puasa ini Allah khususkan kepada orang-orang beriman. Kemarin-kemarin sempat santer banget, sempat masyhur banget, sempat viral banget hadis tentang naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Memang dalam buku ini, kitab ini saya buat maroji itu dicantumkan kitabnya apa, pengarangnya siapa, halamannya berapa, baris ke berapa. Supaya pembaca ini merasa yakin betul bahwa buku ini dibuat dengan proses yang sangat seteliti mungkin. Nah, jadi hadis ini memang tercantum dalam kitab Jami'us Shaghir Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala alaih. Namun banyak juga ulama-ulama muhaditsin yang menilai hadis ini dhaif. Sementara kan kita sudah paham betul kalau dalam muqaddimah Arba'in Nawawi waqad ittifaqal ulama'u ala jawazil amali bi haditsid dha'ifi fi fadailil a'mal. Jadi boleh mengamalkan hadis dhaif dalam masalah keutamaan amal. Nah, jadi ketika hadis ini disampaikan oleh orang-orang yang mungkin notabene tidak mempertanggungjawabkan apa yang ia sampaikan, akhirnya pola asumsi umat tumbuh. Oh, berarti kalau gitu saya tidur aja. Ya, naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Dari habis sahur sampai habis asar tidur baru bangun. Jadi puasanya sholat 5 waktunya bablas, bacaan Qur'annya bablas, jadi tidur seharian. Apa begini dibilang ibadah? Nah, sekarang kontekstual dari hadis ini begini. Orang yang tidur itu kira-kira bisa nggak matanya ngelihat sesuatu yang Allah haramkan? Nggak bisa, orang tidur kan merem. Bisa nggak orang yang tidur itu lisannya mengucapkan aib-aib orang lain? Nggak bisa, namanya orang tidur. Orang yang tidur bisa nggak telinganya mendengarkan sesuatu yang Allah haramkan? Nggak bisa, namanya tidur. Kadang-kadang orang yang tidurnya pulas banget meskipun bom atom meledak aja nggak bangun dia. Itu orang yang tidur. Nah, maka dari itu naumus shaim ibadah itu bukan berarti menidurkan badan di atas bantal, tapi menidurkan anggota tubuh kita daripada hal-hal yang bermaksiat. Kan hadiah puasa kepada siapa? Orang-orang beriman. Kita sering baca innalladzina amanu wa amilu as-solihat. Sementara orang-orang beriman itu orang yang rajin beramal dengan amal yang soleh, bukan rajin tidur. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau kita mendapat la'alakum tattaqun, strategi pertama ini kita mesti fahami, ikhwah. Yang kedua, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Nah, ini menarik. Jadi sebagaimana Allah wajibkan perintah puasa ini kepada umat-umat sebelum kalian, kata Allah. Jadi ternyata puasa ini merupakan suatu ibadah yang sudah dilaksanakan dan sudah ada pada masa terdahulu. Pada masa Nabi dan umat-umat terdahulu. Pertanyaannya bagaimana sih puasa umat terdahulu? Jadi kalau kita kembali pada cerita yang cukup masyhur tentang Nabi Zakaria, beliau lama menikah tapi tak kunjung dikaruniai seorang anak. Sampai usia yang tua dan istrinya pun mandul. Nah, beliau ini menjadi pengasuh sekaligus guru daripada Sayyidah Maryam. Suatu ketika kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab, jadi emang Sayyidah Maryam ini tinggalnya di dalam sebuah mihrab. Jadi yang ngurusin Nabi Zakaria ketika itu. Jadi yang tugasnya nganterin makanan Nabi Zakaria aja. Cuma suatu ketika kaget beliau ketika masuk ke dalam mihrab, wajada 'indaha rizqa, udah ada makanan banyak. Qala ya Maryam, anna laki hadza. Maryam, ini dari mana makanan? Maka kata Maryam, tidak lain tidak bukan makanan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi Zakaria ini faham, sadar bahwa mihrab ini tempat yang sangat Allah muliakan, apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria? Beliau berdoa dengan bertawasul kepada tempat yang mulia. Tuh, Nabi Zakaria aja tawasul kepada tempat yang mulia. Oh, sekarang udah bukan masaknya lagi, apalagi Ramadan. Banyak debat ini sunnah atau bid'ah, udah nggak zaman. Nanti kalau kita sibuk debat akan muncul masalah baru nih di tengah-tengah COVID-19. Na'udzubillah. Nah, ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kembali berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Maka di sanalah di mihrab itu Nabi Zakaria berdoa, ya Allah, karuniailah saya keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang mendengar doa. Bahkan bukan cuma berdoa, ikhwah, wa huwa yusolli fil mihrab. Bahkan Nabi Zakaria sholat di mihrab tersebut. Masya Allah. Nah, ketika Allah kabarkan bahwa Nabi Zakaria akan dikaruniai seorang putra bernama Nabi Yahya yang sangat soleh, bingung Nabi Zakaria. Ya Allah, bagaimana mungkin saya bisa punya anak? Wa qad balaghaniyal kibar wa mar'ati akir. Saya udah tua, istri saya mandul, ya Allah.
Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah berbuat berdasarkan apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah mau jadi. Kata Nabi Zakaria, qala rabbi ja'ali ayah. Ya udah ya Allah, kalau datang waktunya, kalau waktunya sudah tiba, kasih tanda kepada saya. Apa kata Allah? Qala ayatuka alla tukalliman nas thalathata ayyamin illa ramza. Tandanya atasmu Nabi Zakaria, kata Allah, engkau tidak berbicara kepada manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Jadi puasanya Nabi Zakaria itu ternyata dengan menahan lisan, ikhwah. Tidak boleh ngomong kepada siapapun selama 3 hari. Tuh satu Nabi Zakaria. Yang kedua, sekarang Sayyidah Maryamnya. Bisa kita tahu bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa membuat seorang wanita mengandung tanpa adanya hubungan pernikahan. Itu pun yang terjadi kepada Sayyidah Maryam. Nah, ketika beliau bingung, heran bagaimana cara menyampaikan hal tersebut kepada umat. Bagaimana cara menyampaikan berita tersebut kepada masyarakat? Maka apa kata Allah? Faquli inni nazartu lirrahmani shauman falan ukallima al-yawma insiya. Maryam, katakan engkau bernazar puasa kepadaku, kata Allah, maka engkau tidak akan berbicara kepada siapapun hari ini. Jadi puasa nazarnya Sayyidah Maryam pun adalah dengan menahan lisan, ikhwah. Bayangin, ternyata puasa Nabi, puasa umat terdahulu adalah dengan menahan lisan. Ini bertanda bahwa banyak orang yang mampu menahan lapar dan juga dahaga ketika puasa, tapi tidak mampu untuk menjaga lisan dalam puasanya. Lalu bagaimana dengan puasanya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dengan puasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dengan puasa umat zaman ini? Maka tidak lain tidak bukan salah satu strategi kita untuk mendapatkan la'allakum tattaqun adalah dengan pandai menjaga lisan. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin berkata, hifdzul lisan 'anil hadhiyan wal kadhib wal ghibah wan namimah. Menjaga lisan daripada meracau, berdusta, melakukan ghibah, mengadu domba. Wa ilzami sukuti wa syughlihi bi dzikrillah ta'ala wa tilawatil Qur'an fa hadza shaumul lisan. Menjaga diam dengan tujuan memperbanyak zikir, memperbanyak bacaan Quran, maka ini puasa lisan, kata Imam Al-Ghazali. Masya Allah, makanya ini terutama ibu-ibu terkadang ketika menjelang buka puasa main ke rumah tetangga, ya Allah, aib suaminya dibuka. Masya Allah. Jadi gimana mau dapat la'allakum tattaqun? Saya tutup dengan sebuah cerita. Ada seorang sufi bernama Ibrahim bin Adham. Beliau nggak sengaja lagi duduk dengar ada segerombol orang lagi ngomongin orang. Cuma dengar itu pun nggak sengaja. Ya Allah, beliau merasa menyesal, beliau merasa berdosa, maka beliau nazar kepada Allah puasa selama 3 hari untuk menebus dosanya. Cuman gara-gara dengar gibahan itu pun nggak sengaja. Maka cerita ini cukuplah kepada kita akan celaka dan bahayanya melakukan gibah. Jadi kalau 2 strategi ini, semifinal ini dalam puasa ini kita laksanakan, akan ada peluang besar kita mendapatkan la'allakum tattaqun. Begitu kira-kira. Subhanallah, pemirsa sahabat Arba'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa paran yang beliau sampaikan tadi. Ternyata tidak mudah ya. Kalau ayat yang tadi beliau sampaikan itu ada ditutup dengan la'allakum tattaqun. Pasti kalau kita saum, tapi tentu puasa atau saum yang sungguh-sungguh yang benar. Karena itulah wajar gitu ya, kalau kemudian yang Allah seru, yang Allah panggil itu orang-orang yang beriman. Karena pasti Allah tahu persis hanya orang-orang yang beriman. Nah, tadi beliau sudah sampaikan yang pasti bisa menjaga lisannya, bisa menjaga telinga pandangan, bisa menjaga bahkan hatinya. Pasti hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wajar kalau yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjaga fakultas jasadiyah badaniyahnya, sehingga saumnya akan terjaga, pahala saumnya akan terjaga, dan pada akhirnya pasti akan mendapatkan gelar al-muttaqun, hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat Arba'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita lanjutkan lagi Ustaz terkait dengan apa sih yang ada di dalam kitab Sirajul Afham ini, dan mungkin tentu banyak kekeliruan, kesalahan-kesalahan yang barangkali secara rutin kita lakukan selama melakukan ibadah saum yang tanpa kita sadari ternyata bisa memberikan pengaruh terhadap puasa